Jadi kita di sini mau buka Alkitab, belajar buka Alkitab. Oke, kalau gitu kamu dengerin saya. Sabar, biar Bapak puas. Bapak Tuhanmu Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana Bapak Tuhanmu itu Yesus? Di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Itu ucapannya sudah pernah dia ngomong dirinya Bapak. Bapak itu Tuhannya yang ada di langit. Itu data kamu. Saya minta data satu aja. Adalah Pak, adalah. Ya itulah Kristen itu kayak gitu. Tidak mampu kalau dialog itu. Kalau pakai data itu. Silakan, jangan pura-pura pelangap-pelongo gitu. Ayo. Kalian niut-niut terus kok bagaimana? Ini diskusi apa tuh niut-niut? Kamu tak minta dalil, kamu tidak mau. Tidak ada. Bukan begitu. Saya mau uji Anda tadi. Tak mau lihat Anda betul tahu Alkitab tidak? Karena Anda bilang tidak ada. Pakai data langsung. Yohanes 10. Yohanes 10. Coba sama seperti Bapak mengenal aku dan aku aku mengenal Bapak dan aku memberitakan nyawaku. Aku mengenal Bapak. Berarti Yesus bukan Bapak. Loh, gimana sih? Kenapa bukan Bapak? Nah iya, kan Yesus bukan Bapak kan katanya Yesus Bapak kata kamu. Ya, tadi. Ini kan kalau kita baca semua, mau saya baca semua lagi. Berkali-kali Yesus berkata akulah itu. Akulah gembala yang baik. Di mana datanya? Di mana datanya? Yohanes 10. Coba baca. Ini orang ini dia. Inilah jangan. Inilah jangan. Coba baca. Satu-satu ya, saya baca ya. Aku adalah Bapak. Mana? Saya kasih banyak buat kamu ya. Ya, sudah satu-satu dulu. Akulah Bapak. Oh ya, satu-satu. Oke. Maksudnya lebih menjurus ya. Ya, aku adalah Bapak. Silakan. Aku adalah Bapak. Bapak di dalam aku. Oke, silakan. Oh, aku adalah Bapak. Waktu ditanya, oh iya kayaknya kamu tanya ya waktu ditanya ya. Oke. Ya, kata Yesus kan Bapak di langit kata Yesus. Ya, nanti ya ada juga Yesus berkata Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Bara kayak kirim ke mau, bara kayak kirim ke mau. Banyak. Jujur ke mau. Kami Ustaz, saya mau Bang Datuk. Aduh. Ayo Yohanes 14. Tata, silakan. Demi Ustaz, kami Ustaz. Yohanes 14. Baca ayo. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama denganmu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Apa? Sudah. Terus mau baca lagi? Oke. Berarti Bapak itu ada di mana? Berarti Bapak itu ada di mana? Berarti Bapak itu ada di mana? Ya sebagai kalau kau minta penjawantaannya, Yesus jadi penjawantaannya Bapak. Pengenalan atau di dunia ini. Ya berarti Yesus itu ada di mana? Bapak itu ada di mana? Berarti menurut Yesus. Iya. Kok kalau menurut Yesus ada di mana? Dia adalah Bapak. Kok ngapain mau tanya di mana? Coba baca ya Matius 18:19, Matius 23. Ini lain lagi kita baca. Jangan kamu menyebut Bapak di muka bumi ini. Hanya ada satu Bapakmu, Dia yang di langit. Siapa itu? Siapa Bapak itu, Sus? Bapak itu adalah Tuhanku, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Punya rupa enggak Yesus? Stop. Matius coba stop. Tuhan Bapa itu punya rupa enggak? Tidak. Ya rupanya tidak pernah kamu lihat. Jangan. Terus kalau gitu kamu siapa Sus? Aku ini utusannya Bapa. Apa tugasnya utusan Sus? Penyampai firman Yohanes 3:34. Mana datanya kamu menerima firman Sus? Yohanes 12:50. Nah kamu tuh kalau dipakai data ada berani kamu. Ayo. Silakan, gantian ya. Mute saya terus. Gantian, kamu kalau saya ngomong kasih data. Lo kamu bilang data, tak kasih data. Yang kau bilang tadi Matius 11 itu apa? Matius 11 tadi itu apa? Coba, silakan. Matius 11 ayat berapa kamu tadi bawah? Yang kau baca Matius 11:25, dia itu mengucap bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya, kenapa dia berkata begitu? Kepada siapa? Kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Baca dulu, jangan langsung. Ayat yang kedua. Di sana Matius 11, di ayat 22 atau kita balik sana, Yesus mengecam beberapa kota. Perhatikan, dia bukan berbicara kepada murid-muridnya, pada waktu itulah aku mengucapkan, aku bersyukur. Dia tidak berbicara kepada siapa, dia berbicara dengan murid-muridnya. Coba baca kamu yang baca coba, biar kamu percaya coba.
Di situ Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya. Terus apa? Baca terus. Coba. Berarti Bapak siapa di situ? Bapak siapa? Baca terus. Kau baca terus. Terus, baca terus. Siapa nih lo? Udah selesai. Baca terus. Udah, apanya? Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Diserahkan kepadaku. Dan tidak seorang. Berarti Yesus bukan Bapa. Baca dulu. Iya, berarti Yesus bukan Bapa. Stop dulu, stop. Ayo. Saya baca habis. Dengar ya, dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa. Apa itu? Terus, coba. Selain anak. Jadi Yesus diserahkan apa oleh Bapa? Nah, tidak seorang pun mengenal Bapa. Nah, terus. Yesus tidak seorang pun mengenal anak. Kalau Yesus kenal nggak? Nah sekarang tanya anak, anak apa ini? Kamu melahirkan anak? Nah, anak banyak, anak Allah itu banyak. Loh, kok jadi banyak anak Allah? Inilah dia. Dan Keluaran 4:22 anak itu berkenan Israel menyatakannya. Yesus menyatakan diri dia kepada setiap orang. Oke, sekarang pertanyaannya. Bapak. Aduh, nggak usah lari dulu, nggak usah lari dulu. Tunggu. Nggak usah lari dulu. Bapak, segalanya engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus bukan lari Bapak. dulu, itu dulu selesai. Berarti Yesus bukan Bapak. Masa Yesus diserahkan oleh Bapak? Yesus, ya Bapak. Ya. Hari ini sekarang aku serahkan ya kepadamu. Tendang ya. saja kalau Yesus mute. bukan Bapak. Kalau kalian mute terus saya, lebih tendang saja. Udah mampu kamu, udah mampu. Berdiskusi. Coba pakai ayat apa lagi coba? Kamu berdiskusi lah, yang tadi itu saja. Oke, itu saja yang kau buat tadi. Tuhan langit dan bumi siapa di ayat itu? Matius 11 ayat yang ke-27. Yesus berkata, Bapak selain anak dan orang yang kepadanya anak itu. Fokus dulu. Jadi di ayat di dalam Matius 11:25 itu Tuhan langit dan bumi siapa? Jawab saja itu. Siapa? Ayo fokus ke ayat itu, ayo. Satu-satu kita bahas. Jadi Tuhan langit dan bumi siapa di ayat itu? Satu-satu, yuk kita bahas. Ya, ayat satu. Berapa? Ayat berapa? Nah, barusan itu. Ya, jadi Bapak itu menurut Yesus siapa? Di penjewantaannya Yesus, kasih bilang. Apa? Dia menjelaskan di sana penjewantaan Yesus. Di sana menjelaskan siapa itu Bapak? Yang saya tanya. Bapak di surga, pencipta langit dan bumi. Bapak pencipta langit bumi. Oke. Ya. Oke, jadi Bapak itu ya Tuhan ya. Langit dan bumi, di langit dan bumi. Tuhan Bapak itu kan. Ada tidak bilang Tuhannya siapa, tidak dibilang situ Tuhannya siapa. Coba baca. Aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan langit dan bumi. Berarti siapa Tuhan langit dan bumi? Tapi siapa yang bilang? Baca dulu dong terus. Baca terus. Jangan cuma kamu bilang tadi katanya orang yang tadi bilang jangan cuma ambil ayat. Iya, udah enggak gini loh. Kamu fokus ke ayat itu. Jadi Tuhan langit dan bumi siapa menurut Yesus di situ? Jawab dulu. Yuk. Nggak berani? Jangan mute. Masalahnya bagaimana kamu jawab? Kamu udah mau jawab. Saya jawab tapi dia mute. Jawab siapa Tuhan langit dan bumi di situ? Ya, Bapak di sorga. Sudah selesai. Kok selesai? Ya selesai ya. Oke, sekarang. Kok selesai? Di dalam Matius 15:24. Jangan dulu. Dia diutuskan. Jangan dulu, selesaikan dulu ini ayat 25. Selesai, udah kamu jawab. Ayat 27. Siapa Bapak itu? Baca. Bapak itu? Siapa Bapak itu? Coba baca. Ayat 27. Semuanya, coba perhatikan baik-baik. Semua ya, perhatikan ya. Semuanya telah diserahkan kepadaku. Kepada siapa? Kepada Yesus. Oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak. Perhatikan. Ada yang kenal anak? Oke. Sekarang. Ada yang kenal anak? Yesus diserahkan apa? Diam dulu. Saya tanya. Kenapa? Ada yang kenal anak? Ada. Siapa yang kenal anak? Nah, anak Allah itu kan banyak. Oke lah, terserah lah kau lah. Oke lah seperti itu. Siapa yang kenal Bapak? Bukan cuma Yesus. Siapa yang kenal Bapak? Oke, tunggu. Siapa yang kenal Bapak? Anak Allah itu kan banyak. Nah, ini gimana? Ini ke bawah. Ya, Israel disebut anak Allah. Keluaran 4:22. Salomo disebut anak Allah. 2 Samuel 7:14. Berkualitas Damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang yang berkualitas Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Bukan hanya Yesus anak Allah. Nggak bisa berkualitas. Oke. Korintus 6. Coba cek Korintus 8. Fokus. Ya ini, kalau kamu udah fokus, udah saya mute gini. Kalian Kamu ini Bang Otak Waras ini kenapa? Panjang kali nih. Otak waras ini nggak waras. Biar apa dia? Otak waras ini nggak waras. Oke, gini. Dia kasih mute. Gini. Kamu fokus. Jadi Yesus diserahkan apa oleh Bapak? Jawab dulu. Jawab Yesus ini diberi terus. Nah, Kita jawab terus, enggak fokus.
Fokus per ayat kita. Ayo. Jadi Yesus diserahkan apa oleh Bapa? Kau bertanya, saya di mute terus mau ngomong Ya apa? silakan jawab aja. Jawab aja. Ah? Coba baca. Saya bingung ini orang ini. Makanya saya minta maaf loh, bro. Saya minta maaf, saya kayaknya salah masuk komal deh ini. Ya, salah Kita lah, jawab kamu berhadapan dengan kira gitu ya di mute. Niki, kamu salah masuk komal. Yang kamu hadapi orang yang paham Bible, itu salahnya kamu. Memang kamu salah masuk komal karena kalau di sini karena kalian tidak mengerti orang yang menguasai Bible. Kamu pendetamu ketar-ketir. Kalian itu tidak tahu apa-apa tentang Bible. Baca aja, kalian sudah salah. Cuma 25 kalian baca. Giliran dijelaskan ayat 27 kalian nggak paham. Kamu mau baca ayat berapa yang kamu mau baca? Ayat 27. Silakan baca coba. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak. Dia berkata tidak ada yang kenal sama dia. Bapak pun kalian juga tidak kenal, ya kan? Di sana seorang pun tidak mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Siapa yang menyatakan dirinya? Sudah, oke. Nah di situ Bapak kenal Yesus enggak? Kok Bapak kenal Yesus? Dia menyatakan diri. Loh, dia kan orang tidak kenal Bapak. Anak mengenal Bapak kan? Lah orang kan tidak kenal. Yesus diberi kuasa kan oleh Bapak. Kok diberi kuasa? Loh, coba baca lagi. Segalanya telah diberikan kepada anak kan gitu. Aduh, stres kita ini ceritanya orang ini. Kamu sendiri yang baca barusan itu. Gimana sih? Iya. Ya sudah, berarti Yesus diberi kuasa oleh Bapak. Bukan diberi kuasa. Loh, segalanya telah diberikan oleh Bapak kepadaku. Itu. Kuasa dibilang. Iya, terus apa? Diberikan apa? Oleh pengenalan siapakah aku itu? Siapakah Allah itu? Apa Yesus oleh Bapak itu diberi apa? Ini pengenalan, mengenal. Pengenalan. Menyatakannya. Siapa dia yang menyatakan dirinya, dia menyatakan dirinya. Oke, saya nanya ke kamu. Kalau Yesus itu Bapa, apakah Yesus itu bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Kalau Bapak bilang akan Yesus bilang aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu di hadapan manusia. Jawabannya intinya kalau dia manusia Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti dia tuh Tuhan apa manusia? Ini. Nah, bingung. Nah, bukan bingung Pak, Bapak yang saya bingung, Bapak yang bikin. Oke, pertanyaannya. Oke, jawab satu-satu ya, satu-satu. Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus Tuhan atau manusia? Dia itu gelar kan? Bapak pakai gelar atau pakai apa ini? Manusia Tuhan. Jawab aja, manusia apa Tuhan? Manusia dan Tuhan. Kenapa? Di mana datanya? Aku manusia dan Tuhan. Silakan. Lah, sudah jelas Yohanes 13:13. Aku guru, aku Tuhan. Manusia dan aku guru dan aku Tuhan. Aku manusia dan Tuhan katanya. Di mana datanya? Aku guru dan aku Tuhan. Yohanes 1 ayat 14, aku anak manusia yang dijadikan itu firman jadi manusia. Anak manusia kan? Ya, karena kan banyak gelar. Oke, kalau dia pilih dulu banyak yang gelar. mana yang benar? Tuhan apa anak manusia? Aku Alfa dan Omega apa maksudnya? Awal dan akhir apa itu? Nah, awal apa? Memang ada awalnya, dia ada permulanya, dilahirkan dia. Nah terus. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Apalagi kamu itu udah ngerti Bible. Kalau saya nanya ke Yesus ya enak lo kalau nanya ke Yesus. Ngerti. Di situ yang nggak paham sama sekali. Bisa nggak kamu menjelaskan gini? Coba. Yesus, kamu siapa? Aku utusan untuk Israel. Matius 15:24. Tunggu dulu gantian. Yesus, kalau kamu utusan apa? Tunggu dulu gantian gantian ya. Oke. Jadi gini, ini loh data yang benar menurut Yesus. Yesus, ya tahta, kamu itu siapa? Ya utusan untuk Israel, Matius 15:24. Kalau kamu utusan, apa tugasnya utusan, Sus? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Melakukan perintah Bapa, Yohanes 13:16. Melakukan kehendak Bapa. Ya, terus, mana datanya kamu menerima firman Yesus? Yohanes 12:50. Ya, apa yang kusampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Bagaimana caranya kamu menerima firman? Ya saya mendengar mendengar firman Tuhan. Wong Tuhan berfirman ke saya, Yohanes 15:15. Sampai situ dulu. Setelah kamu dengar, Sus, kamu apakan firman itu, Sus? Ya saya sampaikan kepada umatku Israel, Yohanes 17 ayat 8. Terus siapa yang mengutus kamu, Sus? Allah Bapa, Matius 11, Yohanes 5:37. Siapa Bapa itu, Sus? Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Di mana Bapa itu, Sus? Di langit, Matius 18:19. Matius 23 ayat 9.
Ada berapa Tuhanmu Yesus? 1, Markus 6 ayat Markus 12:29. Bisa kelihatan nggak? Tidak. Yohanes 5:37. Enak kan? Nah, kalau kamu mentuhankan Yesus, mana datanya? Nggak ada. Ya, yang kamu tadi bawa narasi tentang firman. Aku menyatakan firman. Kenapa dia menyatakan firmannya itu? Aku telah menyatakan firman. Menerima. Iya, menerima firman dan dinyatakan firmannya. Kenapa? Ada Tuhan menerima firman dari Tuhan gitu. Iya, iya. Kenapa dia firman dia sampaikan? Ya, karena dia utusan. Tadi. Karena dia utusan. Yohanes 3:34. Karena dia utusan. Nah, ya kawan tadi. Iya. Kenapa dia nyatakan firmannya? Kenapa dia sampaikan firman? Kenapa dia menerima firman? Kenapa dia menerima firman? Karena dia utusan. Yohanes 3:34 penyampai firman. Karena dia di dalam Yohanes 1 ayat 1 dialah firman itu menyatakan karena dirinya menerima salah. Anda yang salah. Anda yang cocologi. Nah, coba ucapan Yesus. Pernah nggak Yesus? Gimana sih? Pernah nggak Yesus mengatakan, aku ini firman jadi manusia? Waktu saya di mute. Saya di mute. Coba pakai data, Mana waktu saya di mute terus? Pakai data, coba. Kamu udah sering congor ngomong terus, saya diam. Silakan kamu ngomong, silakan. Kamu ngomong, ayo. Ya, firman. Kan saya jelaskan tadi kamu bilang firman. Menyatakan firman, menyampaikan firman. Siapa yang kenapa dia sampaikan firman itu? Karena dia utusan. Akulah firman itu. Karena dia utusan. Yohanes 3:34. Iya, firman itu kan diutus. Apa tugasnya utusan? Kan firman itu diutus. Apa tugasnya utusan? Dia punya banyak gelar, Pak. Kalau Bapak bilang cuma apa tugasnya utusan? Kenapa? Menyampaikan. Tugasnya utusan apa? Menyampaikan. Ya sudah. Kok sudah? Ya jelas, berarti itu bukan menyampaikan firman. Bapak, emang tidak? Sekarang saya tanya sama Bapak, emang tidak bisa? Emang tidak bisa yang sang punya itu bawa sendiri? Nggak bisa. Sebagai utuh. Ada data. Ada salah besar. Nggak ada data. Ada salah. Gue nggak salah udah punya data. Datanya itu ada. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Nggak ada. Loh kok nggak ada? Ada itu tertulis. Baca, Pak. Gimana? Coba baca. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya apa itu? Pada mulanya firman. Firmannya siapa? Ya firman tuh. Coba baca dulu. Enggak usah firmannya siapa. Sudah tentu saya mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Oke. Bersama-sama ada dua sosok. Duluan mana firman dengan Allah? Baca dulu Pak, dua sosok. Baca dulu. Coba baca. Terus Pak, firman itu apa? Firman itu Allah, bukan? Iya, firman itu adalah Allah. Sudah. Berarti ketika firman itu jadi manusia, Allah jadi manusia. Ketika Yesus itu dibunuh. Sabar. Berarti ketika Yesus mati, Allah mati. Pak, ini lagi puasa, Pak. Tenang. Iya, coba saya nanya satu ya. Sabar ya. Satu ya. Sabar. Kita diskusi, Pak. Firman itu Allah. Nah, coba baca. Apa dibilang? Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Berarti firman itu Allah. Iya, ada kan tertulis begitu. Berarti Allah jadi Yesus. Berarti Allah jadi Yesus. Itu adalah Allah. Allah ya. Oke. Nah, kalau di ayat 14 Allah itu menjadi Yesus gitu. Ayat 14 itu apa dikatakan? Yang saya tanya, apakah Allah itu menjadi Yesus? Nah, saya nggak perlu harus jawab itu, Pak. 14 ada. Berarti Allah bukan Yesus. Jangan tertulis yang tidak ada, Pak. Kan saya sudah bilang tadi, kalau kita tadi mau berdiskusi, Pak, firman bersama-sama dengan Allah. Saya sudah sepakat dengan Bapak. Firman itu adalah Allah. Berarti ketika firman jadi manusia, Allah yang jadi manusia gitu. Pak, saya kan sudah sepakat dengan Bapak. Sesuatu yang tertulis itu yang kita sampaikan. Berarti firman bukan Allah di situ. Ada dua berarti, ada dua pribadi. Loh, oke, berarti firman itu Allah. Nah, ada dua pribadi berarti maksud Bapak. Yang saya tanya, apakah firman itu adalah Allah? Iya, betul. Oke, berarti ketika firman itu jadi manusia, manusia itu mati, berarti Allah mati. Kok begitu pikiranmu? Berarti firman bukan Allah. Oh, berarti salah tulisan ini, berarti salah itu, berarti tulisannya salah. Salah berarti. Oh, ya sudah. Saya mau ngomong apa lagi kalau saya punya Alkitab Bapak nak percaya? Ya benar dong, ayat itu kan. Ya, berarti terserah Bapak. Saya mau diskusi pakai ayat lain, silakan. Cari lagi ayat lain, silakan. Nggak perlu, Pak. Nggak perlu cari ayat lain. Ya sudah, berarti jawab. Anda kalian semua tidak percaya Alkitab, kita selesai. Oh, saya menguasai Bible kamu. Ya, kenapa ada di Al-Qur'anmu? Saya menguasai Biblemu. Kenapa ada di Al-Qur'anmu? Di mana? Di mana? Aduh, di mana? Coba mana? Di mana? Kenapa ada kesamaan antara kelahiran Yesus dan kelahiran Isa? Di mana? Kenapa ada kelahiran Yesus dengan Isa? Kenapa? Kenapa ada kesamaan? Ambil dari mana, Pak? Dapat dari mana itu? Kok di mana? Sudah ditanya. Saya tanya itu, saya perlu dalil. Saya nggak perlu pakai dalil. Saya punya tanya aja dulu.
Saya tanya aja dulu. Kenapa ada kesamaan? Izin dulu. Assalamualaikum Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obatin ini Gurunda diobatin ini. Ada pasien? Iya. Nggak usah dibilang gitu pasien. Kalian semua itu sebenarnya gini, memang agak bagus juga, lintas agama itu bagus. Cuma maksudnya gini, kalau sesuatu yang kalian maksakan nggak bilang nggak harus, kalau nggak ada ya Alkitab kita ini, makanya nggak usah lah kita debatkan. Nggak ada Alkitab, selesai. Sudah gitu aja kan. Tapi kalau kita bawa sesuatu yang tertulis, kalian tidak percaya, terus kita mau pakai yang mana lagi buat kalian? Sama dengan kalian tertulis, kami baca. Ternyata kalian bilang juga, kami bilang tidak ada kan? Ya sama, berarti tidak ada kitab kalian, kan lucu. Simpelnya segitu aja sebenarnya. Kalau kalian tidak percaya tertulis di kami, bagaimana kami juga bisa percaya dengan yang kalian tertulis? Kan simpel. Apa yang saya baca kalau nggak percaya, bagaimana ini? Ya sudah, berarti nggak usah berdebat antara Kristen dan Muslim. Selesai gitu aja. Oke, mohon izin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, jadi Kristen ini kan bukan agama samawi. Kristen bukan ajaran Yesus. Bible juga bukan kitab yang Yesus ajarkan ke tengah Bani Israel. Jadi kalau ada pola yang berbeda, di mana Kristen mengusung firman adalah Tuhan itu sendiri, ya silakan aja. Cuman kalau Yesus, firman itu bukan Tuhan menurut Yesus. Contoh Matius 4 nomor 4. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dengan kata lain, Yesus menganggap bahwa seluruh manusia pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, sedangkan saudara Kristen menganggap firman itu adalah Tuhan itu sendiri, ya silakan aja. Kan ya, Kristen ini kan kelompok yang berbeda. Kelompok berbeda dari agama samawi. Kalau agama samawi itu contoh Yesaya 55:11 dan juga Mazmur 33 nomor 9. Itu agama samawi. Bahwa ketika Tuhan hendak menciptakan segala sesuatu di luar dirinya, maka Tuhan hanya berfirman, hanya berkata, maka segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, itu pada mulanya adalah perkataan atau firman. Di dalam Al-Quran juga sama. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu yang ada itu berasal dari perkataan, dari firman. Yesus juga ada menjadi daging, itu pada mulanya adalah firman, perkataan. Tapi kalau Kristen kemudian menganggap oh berarti ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa daging, ya silakan aja. Tapi Kristen harus sadar bahwa Yesus tidak mengajarkan konsep Kristen. Itu aja, sederhana. Jadi tidak perlu panjang lebar kita berdiskusi. Memang Kristen ini agak lain. Karena Yesus memang meminta kepada muridnya, Bani Israel, penganut agama langit, samawi, agar waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus ini nanti yang menyelewengkan otak manusia sehingga mereka banyak yang tersesat. Kata Yesus kepada Bani Israel, waspada kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada kelompok di luar antara agama Yahudi dan agama Islam, di tengah-tengahnya ada kelompok yang aneh, agak lain, ya nggak apa-apa karena memang itu sudah dinubuatkan. Demikian. Ya itu kan pandangan daripada yang menerjemahkan diri sendiri seperti Pak Zuma ini toh, seperti itu. Kalau kita bicara masalah apa yang diterjemahkan seperti itu pemahaman pribadi, ya bisa jadi namanya pemahaman pribadi kan. Kayak kita juga menerjemahkan tentang Muslim, ada Muslim Syiah, NU, itu susah juga kita mau itu. Sunni juga kita susah juga kalau kita mau bicara tentang terjemahan. Bahkan ada yang masih perdebatan, bahkan masih sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya, baku bunuh semua. Nah itu kan perbedaan pendapat itu wajar. Tapi kalau Anda bilang Kristen ini Yesus bilang bahwa penyesat itu ada Yesus Kristus, kan jadi lucu. Benang merahnya kan sudah ketemu bahwa Petrus itu mendirikan satu kepercayaan untuk orang Kristen. Kalau kita sebut begitu hari-hari, karena memang harus bilang kepercayaan. Walaupun kita mau bilang kita Kristen bukanlah suatu suatu agama karena kepercayaan, tetapi namanya di Indonesia kan kita harus punya identitas.
ya disebut Kristen, pengikut Kristus. Nah, itu pun Anda tidak mengakui, ya wajar, memang pemahaman setiap orang seperti itu. Karena apa? Karena kalau tidak ada perdebatan di dalam suatu pengajaran, maka pengajaran itu harus patut ditanda-tanyai. Orang sudah tahu sesat, ngapain ditanya gitulah. Tapi sesuatu yang benar harus ada palsu, supaya untuk membenarkan tuh palsu itu atau membenarkan yang asli itu. Seperti itu. Jadi kalau saya mau berdebat lebih dalam lintas agama ini, sebenarnya kita sudah tertulis. Seperti saya tadi, seperti Abang bilang barusan, Yesus menyatakan diri dia hati-hati dengan datang. Itu kan yang Yesus katakan itu hati-hati, itu dia dari manalah kepercayaan kita akan dapat itu harus hati-hati. Karena memang kenyataan dunia sekarang banyak. Makanya Yesus berkata di selanjutnya daripada ayat itu apa? Dari buahnya lah engkau melihat perbuatan mereka. Perbuatan apa? Kejahatan yang mereka kerjakan. Mereka menyatakan diri bahwa percaya Yesus, buat mujizat seperti Matius 6:1 itu kan, mereka buat mujizat, segala hal mereka perbuat, tetapi mereka mengerjakan itu di atas daging mereka, atas diri mereka sendiri, bukan atas perintah Tuhan. Apa yang atas perintah Tuhan? Mengerjakan sesuatu yang benar. Banyak kan sekarang memanfaatkan, minta uang untuk diri sendiri, tipu-tipu untuk teman, padahal dia yang ambil sendiri, bilang katanya untuk orang sakit, ternyata dia ambil pakai nama Tuhan. Itulah Tuhan-Tuhan, dan sekarang ada banyak Pak, kalau mau bilang itu Bang, banyak. Contoh ada di Itali, kami melihat Yesus di Itali. Ada gambar Yesus, belum lama ini kan ada viral juga. Waktu datang Pak datang kemarin itu dia, si Paus datang di Timor itu ada lihat bentuk seperti orang bule, pakai rambut panjang, langsung mereka bilang ada Yesus datang di Timor. Ah, itulah seperti itu yang disangkal oleh Yesus. Hati-hati akan datang orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita sudah begitu kan banyak orang akan cari Yesus itu. Sedangkan Yesus sudah bilang dia tidak akan datang lagi di sini nanti. Nanti dulu akan datang pada akhirnya. Kedatangan kedua, bukan sekarang. Dan manusia pun kata Yesus, bahkan Yesus secara pribadi, aku tidak tahu. Kenapa dia bilang tidak tahu aku datang kapan? Karena dia tidak mau membuktikan di hadapan supaya orang tergoncang. Zaman itu kan banyak orang memprediksi begini begitu dan begini begitu. Akhirnya menjadi suatu pertanyaan. Kalau Yesus sudah sebagai wujud Allah secara pribadi di muka bumi ini ada, harusnya kan kalau berbicara tentang kehadiran Allah, maka terjadilah sesuatu persoalan dan masalah. Atau apa itu jadi ya? Mungkin guntur kilat, harusnya kan seperti itu. Supaya sosok tubuh Yesus seperti manusia gagah, Allah perkasa turun seperti itu. Itulah kenapa Yesus menyatakan dirinya sebagai manusia. Kelemahan semuanya terjadi, dia kencing, dia berak, dia makan, dia minum. Seperti manusia. Tetapi apakah akan datang orang yang tidak percaya kepada dia? Banyak tertulis di Alkitab. Menyangkal, bahkan murid-muridnya banyak yang goncang, banyak yang tidak yakin, banyak yang tidak percaya. Tetapi waktu Yesus mau naik ke surga, Yesus berkata, aku akan memberikan kuasa kepadamu. Kuasa untuk apa? Supaya pergi menjadikan semua bangsa murid. Dan kenyataan sampai dunia sekarang. Contoh, kalau tidak agama yang tidak benar itu, contoh kita bilang agama tidak benar, kenapa banyak orang percaya kepada Yesus? Sebaliknya, kalau kita menyebut juga Muslim tidak benar, kenapa banyak orang percaya kepada Muslim? Tinggal aja kita tunggu aja yang dua ini mana yang kebenaran, kan jadi seperti itu. Jadi silakan kita menerjemahkan masing-masing. Tapi bagi saya Bang ya, silakan Anda dengan apologetmu, silakan. Tapi kalau menerjemahkan Alkitab itu dengan suka-suka hatimu, ya masing-masing konsekuensi toh, masing-masing seperti itu. Saya juga tidak mau menjelekkan agama, kecuali Anda membawa baru saya membawa. Tapi kan Anda tidak membawa tadi ya, saya tidak membawa juga gitu. Seperti itu sih Bang. Dari saya tanggapi saya. Makasih. Oke, baik. Jadi apa yang saya katakan ini, tadi di awal kan saya sudah bernarasi. Yesus ketika berpesan, Yesus ketika mengajar, Yesus ketika menasihati, Yesus ketika memberikan konseling, memberikan kemudian petunjuk. Yesus memberikan petunjuk itu kepada muridnya Bani Israel. Itu dulu. Yesus berbicara kepada pihak kedua. Kristen ini pihak ketiga. Yesusnya ngobrol dengan pihak kedua. Dia Yesus pihak pertama. Pihak keduanya adalah orang Yahudi. Pihak ketiga ini lagi nanti. Pihak ketiga inilah yang harus diwaspadai. Jadi ketika Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel, pihak kedua, Yesus meminta pihak kedua agar waspada kepada pihak ketiga. Kristen kan belum ada pada saat itu. Dan Yesus palsu ini juga belum datang. Yesus palsunya kan datang nanti di padang gurun. Itu jaraknya kurang lebih 30 tahun. Setelah Yesus itu bernasihat kepada murid-muridnya Bani Israel.
pihak kedua. Muncul kemudian pemimpin pihak ketiga bernama Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, di situ orang-orang Yahudi pihak kedua berkata, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Kristen. Jadi orang Yahudi pihak kedua berkata, Paulus ini pihak ketiga pendiri agama Kristen. Pengikutnya ya Anda, saudara. Kristen yang ada di Indonesia inilah pengikutnya Paulus pihak ketiga. Nah, ketika Yesus berkata, wahai pihak kedua, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia sang penyesat, Yesus Kristus namanya ini, akan menyesatkan banyak orang. Itu dulu. Jadi Kristen ini harus mendudukkan apa yang ada dalam Bible itu. Jangan serampangan. Hanya gara-gara dogma, doktrin, karena dibesarkan dari keluarga Kristen sehingga tidak bisa memisahkan antara murid Yesus dengan yang nyamar-nyamar menjadi pengikut atau murid Yesus. Murid Yesus itu hanya Bani Israel. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke Indonesia. Muridnya diminta hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Nah, apa pekerjaan daripada Yesus Kristus palsu ini? Menyesatkan banyak orang. Itu pekerjaannya Yesus palsu. Kalau Yesus asli hanya untuk Bani Israel tok. Ajarannya adalah Taurat, kitab Tanakh. Yesus asli tidak mengenal buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Efesus. Itu Yesus asli nggak kenal buku-buku itu. Itu buku-buku yang nongol kemudian mengusung Yesus palsu untuk dituhankan. Sehingga firman pun dianggap Tuhan. Orang keluar dari kubur pun dianggap Tuhan. Untuk menjadi Tuhan pun harus jadi mayat dulu. Kenapa bisa demikian? Karena itulah daripada buah dari nabi palsu tersebut. Pengikut nabi palsu itu, Yesus palsu itu, kata Yesus dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, akan memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu buah-buah daripada pengikut Yesus palsu. Yesus mengatakan nih di dalam Yohanes 17:8. Ini kenapa dikutip? Ya karena yang menulis buku Yohanes ini adalah wartawan. Menuliskan dari hasil kesaksian-kesaksian yang ada di antara orang per orang yang kita tidak kenal siapa dia. Dia mengatakan begini, konon Yesus berkata kepada muridnya, konon, bede, dia bilang gini, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, segala firman itu tidak ada Lukas, tidak ada Markus, tidak ada Matius, tidak ada Roma, Galatia, Filipi, Galatia, Efesus, dan sebagainya. Itu nggak ada. Sedangkan segala firman telah Yesus sampaikan dan tidak termasuk perjanjian baru. Berarti perjanjian baru kitabnya Kristen itu hanyalah buku-buku yang diusung untuk kemudian memproklamirkan ketuhanan Yesus palsu tadi. Jadi Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku pihak kedua, dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pihak kedua percaya setelah semua pengajaran Yesus sampai kepada mereka bahwa gurunya Yesus itu hanyalah Rasulullah, utusan Allah. Bagaimana kesaksian Yesus tentang Yesus? Yesus bersaksi dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian pihak ketiga yang di luar daripada murid-muridku. Apa itu? Bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang aku lakukan sekarang, dan mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Allah, aku adalah Rasulullah. Berarti Yesus bersaksi dirinya adalah Rasulullah, murid-muridnya yang asli bersaksi bahwa Yesus adalah Rasulullah. Itu tidak bisa dipungkiri. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 3, di situ Yesus simpulkan, hidup kekal itu adalah, masuk surga itu adalah orang-orang mengenal engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Itu konsep. 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, lahirlah tokoh bernama Paulus. Paulus dari Tarsus ini lahir kemudian. Maksudnya muncul
dari peradaban, di mana peradaban itu ada angkatan jahat yang Yesus wanti-wanti kepada muridnya agar jangan percaya. Gitu saudara. Iya. Maksudnya jadi, saya paham itu. Oke, silakan. Ya, maksudnya gini. Silakan. Yang disampaikan tadi kan sekarang sudah bawa narasi kepada Paulus, pengajar bahwa dialah tokoh ketiga. Maksudnya begini. Saya kurang paham dengan tokoh ketiga, sehingga kita Alkitab ini tidak jadi satu buku yang jelas bagi kami. Sedangkan kalau saya bawa kepada Abang juga mengenai Alkitab Alkitab Abang kan yang saya tahu itu cuma Al-Quran, Bang. Yang saya cuma tahu. Kenapa sudah ada hadis-hadis? Kalau kita pakai itulah sekarang. Itu kan bukankah itu untuk menerjemahkan segala apa yang difirmankan oleh Allah sendiri? Sehingga terjadilah orang kenal Muslim seperti apa. Kalau kita cuma pakai Alkitab sendiri, Abang punya sendiri, tentu tidak akan kita bisa tahu siapa itu Muhammad. Tentu kita tidak akan tahu siapa itu Allah. Tentu seperti itu, karena sesuai dengan yang tertulis saja yang kita baca. Tapi kalau Anda sedang bernarasi bahwa pakai nama Paulus ada pakai, itu kan kepercayaan orang Kristen memang dari secara benang merahnya berjalan. Kalau Anda bilang tidak yakin, maka saya juga tidak yakin dengan hadis, bro. Gitu. Kenapa? Karena sudah jelas kok firman berkata, atau saya ya kutip firman karena Anda juga bilang firman tadi kan, saya juga dengan jelas katakan sana An-Nahl 89 bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ya sudah, amin. Bagi saya, makanya kalau kita kenapa ada terjemahan di sini untuk mengetahui perjanjian lama dan perjanjian baru dan dibukukan menjadi satu buku, walaupun kita dengan Katolik ada tambahan di Katolik, tetapi kita mengimani sama. Karena apa yang dijelaskan memang betul. Saya sudah pernah bertanya, memang Alkitab itu firman 100%? Nah, tidak 100% karena memang ada banyak tulisan-tulisan sejarah. Ada tulisan-tulisan pribadi seperti Paulus, perjalanan Paulus dan segala hal yang dia perkatakan firman. Dan ada juga Lukas sesuai dengan penyelidikan. Apa yang dia selidiki, apa yang dia sampaikan dari orang yang dia temui. Kalau Anda bilang wartawannya seperti itu. Kalau kita dapati ternyata ini wartawan palsu, contohnya tidak mungkin ada kesamaan dengan tulisan-tulisan yang lain. Contohnya Matius, Markus, Yohanes. Tidak mungkin ada kesamaan, pasti harus ada perbedaan. Ternyata kan ada banyak kesamaannya. Contoh seperti itu. Dan kalau ini tidak dibenarkan juga, kalau Guru Nda bilang tidak benar dalam hal ini, oke, saya terima. Tetapi apakah saya juga terima dengan hadis? Bisa jadi tidak, karena kalau Anda begitu berarti Al-Quranmu menjelaskan segala sesuatu berarti salah dong. Karena Anda tahu Muhammad itu dan kebaikan Muhammad dan pekerjaan Muhammad itu dari mana? Apakah dari hadis? Pekerjaan Muhammad sampai terjadi sampai hari ini banyak orang percaya kepada Muhammad dan percaya kepada Allah SWT. Dari mana dia dapat itu? Bukankah dari hadis? Dari Al-Quran tidak. Saya dapati, serius. Saya hampir setiap kali dekat masjid kami dengar. Setiap yang dikutip itu hampir tidak ada Al-Quran yang dikutip. Yang dia kutip adalah Al-Quran. Kepanjangan kenapa? Rasanya, Bang. Dan lebih panjang dia. Saya pakai waktu di sini, Bro. Enggak, masalahnya terakhir. Oke, terakhir. Enggak sesuai. Terakhir aja. Enggak sesuai. Sudahlah, janganlah. Saya hormati kalian punya bos datang, saya dengar, saya tunduk. Sopan lah. Jadilah orang-orang yang sopan. Dari tadi kita dibikin mute mati. Yang kita enggak, kami sopan terhadap Anda. Cuman narasinya tadi enggak nyambung. Iya, lebih panjang, Bro. Ada pakai detik saya sini. Jadi saya terakhir, oke lah terakhir. Supaya kalian juga enggak terlalu. Ini kan tadi menjelaskan tentang dia bilang bahwa itu bukan Tuhan bagi dia karena ada orang ketiga. Dari Bapak bahkan bukan cuma orang ketiga, Pak, keempat, kelima, keenam. Seperti Bapak bahkan seringkali saya dengar narasi Bapak. Dari mana itu Paulus punya orang tua dan sekian. Sekarang saya tanya, orang tua juga Bapak juga punya nabi, tidak tahu dari mana Pak, tahu dari hadis atau dari tulisan-tulisan. Sama halnya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang kelemahan dari Alkitab kita ini, siapa lebih lemah sebenarnya dalam Alkitab? Seperti itu. Karena kami tidak terjemahan lain. Kami tidak pakai buku terjemahan ABCDZ. Kami sudah dibakukan satu. Apa? Alkitab. Selebihnya ada tambahan dari Katolik. Ada Makabi dan sekian tambahan kurang lebih berapa kitab. Ya itu silakan. Kita mengambil itu sebagai pelajaran yang ada. Kita nggak disuruh sama kita mencari referensi dari buku A, buku B, buku C. Nah jadi kalau saya seperti itu saja sih buat abang lah. Ya terserah bagaimana abang menerjemahkan bilang kita sesat. Karena orang ketiga bagi saya tidak, itu masih orang pertama juga atau orang pertama kedua yang menyampaikan. Terima kasih. Ya, Oke, silakan Guru Nda. Baik, saya menghargai pendapat saudara, tapi tolong jangan Anda pungkiri ya ketukan hati Anda yang terdalam.
bahwa Yesus tidak mengenal Kristen. Kemudian ketika berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran 100% terlontar dari lisan Nabi Muhammad, tidak ada campur tangan daripada orang-orang di luar Nabi Muhammad. Nah, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Nggak ada kan? Kalau Nabi Muhammad, segala firman yang Tuhan berikan tersimpul di dalam Al-Quran. Yesus segala firman tersimpul di mana? Nggak ada. Hilang arah. Kenapa? Karena Nabi Isa atau Yesus diutus kepada bangsa pihak kedua yang menolak dirinya. Selesai. Sedangkan buku-buku yang Anda genggam hari ini, Yesus tidak memberikan legitimasi. Kalau Anda mengatakan setara dengan hadits, dengan kitab Anda, itu juga keliru. Kenapa? Hadits itu bukan kitab suci. Buku hadits itu bukan kitab suci. Dalam arti kata, buku-buku yang menuliskan tentang hadits itu adalah kumpulan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan kitab suci setara dengan Al-Quran, enggak. Al-Quran yang kitab suci. Panduan daripada pelaksanaan Al-Quran itu disebut hadis sahih atau sunnah. Sedangkan sunnah ini dikatakan sahih apabila terbukti itu benar-benar berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada pengabaran tapi tidak bersumber dari Rasulullah, maka itu disebut hadis maudhu, palsu. Nah, apakah Lukas ini bersumber dari Yesus? Tidak. Maka dia kedudukannya maudhu. Apakah Roma, Galatia dan seterusnya 13 surat Paulus itu adalah sabda Yesus? Bukan. Maka dia kedudukannya maudhu, palsu. Nabi Muhammad melontarkan Al-Quran. Ada Al-Quran. Uraian isi Al-Quran disebut hadits. Maka ada sahabat-sahabat kemudian yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Nah, sedangkan mata rantai penyampaiannya itu jelas. Kalau dia terputus maka doif, lemah. Kalau dia sama sekali tidak sampai kepada Rasulullah, tidak ada sahabat yang menukilkan itu, tidak ada yang meriwayatkan, kemudian sahabat-sahabat sebelumnya tiba-tiba saja muncul, maka itu adalah maudhu. Itulah yang terjadi dengan kitab saudara. Jangankan duduk setara dengan Al-Quran, duduk dengan hadits lemah saja tidak. Tapi dia hanya duduk setara dengan hadits maudhu atau palsu. Karena Yesus tidak memberikan validasi, Yesus tidak memberikan kemudian legitimasi, baik kepada penulisnya maupun terhadap isinya. Sedangkan kalau Al-Quran semuanya dari Rasulullah. 22 tahun Rasulullah menjelaskan isi Al-Quran. Penjelasan isi Al-Quran inilah yang disebut hadits. Nah, apakah ada wewenang? Apakah ada otoritas baginda Rasulullah menjelaskan Al-Quran? Ada. Legalitasnya ada. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Asy-Syu'ara ayat 52. Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk menjelaskan firman-Nya yaitu Al-Quran kepada manusia. Penjelasan Rasulullah kepada manusia inilah yang disebut hadits. Sedangkan Paulus ada nggak pernah disuruh oleh Yesus menjelaskan firman-Nya? Nggak ada. Ada nggak Lukas diminta oleh Yesus menjelaskan firman-Nya? Matius nggak ada. Jadi ketika Bible yang Anda pegang itu tidak memiliki validasi, tidak ada kemudian legitimasi dari Yesus, maka Kristen sama dengan agama atau sekte atau aliran kepercayaan yang tidak tervalidasi dari Yesus. Makanya saya katakan Kristen itu pihak ketiga. Tidak ada benang merah dari Yesus ke Kristen, nggak ada. Tidak ada benang merah dari Yesus ke Bible, itu tak ada. Sama sekali nggak ada. Kristen ini adalah kepercayaan yang berdiri sendiri, yang didirikan atas propaganda makhluk roh mengaku Yesus Kristus yang datang di padang gurun kepada Paulus pendiri agama Anda. Demikian saudara, silakan. Oke, terima kasih Bang. Kalau bilang tidak ada, sebenarnya inilah kekeliruan daripada pemberitaan, mungkin kalian terjemahan lah. Kalau saya bilang terjemah, kalau terjemah kami sih jelas ada. Kenapa bilang ada? Karena waktu Yesus di firman Tuhan, contohnya ya, kalau kami ini 28 itu Matius 28, Yesus berkata di sana,
di ayatnya yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, inilah yang dikatakan tadi yang saya bantah itu. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Atau pergi, dikatakan sana pergi. Kata pergi itu kan menyuruh. Dan jadikanlah semua. Dan di ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka. Apa yang diajarkan? Apa yang telah kami lihat, apa yang telah dilakukan, itulah yang kami kerjakan. Itulah yang rasul-rasul kita kerjakan dan lakukan, itulah yang disampaikan sesuai dengan apa yang mereka lihat dari Yesus. Kalau dibilang kita tidak ada validasinya, loh jelas ini validasinya ini. Pergi jadikan, memang beda dengan Bapak bilang tadi. Silakan Abang tadi bilang itu, silakan bagi Abang di Al-Qur'anmu mungkin seperti itu caranya. Tapi cara dari kekristenan kita seperti ini. Kenapa kita bilang cara kekristenan? Karena Yesus datang itu bukan memberatkan. Kalau dia memberatkan maka sama halnya dengan pengajaran zaman dulu atau pengajaran hukum Taurat. Harus mengerjakan hukum Taurat maka boleh hidup. Kalau nak bawa hukum Taurat, koid. Bahkan orang mengambil batu bakar aja di hari Minggu, di hari Sabat, mati. Apakah harus seperti itu manusia di masa depan? Tuhan tentu tidak mau seperti itu. Makanya Yesus berkata, bukan Yesus meniadakan hukum Taurat, tetapi dia mengenapi dengan cara apa? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihlah Tuhan Allahmu. Kasih Tuhan Allah itu seperti apa sih? Apa yang dikerjakan Yesus, apa yang disampaikan Yesus, atau apa yang dituliskan, itulah kita mengerjakan. Kasihnya itu apa? Kasih kita sama manusia, menghormati orang lain, mengasihi orang lain. Dia buat salah jangan hukum. Kalau zaman dulu kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apakah itu harus kita kerjakan di dunia apa? Di dunia sekarang? Maka habislah kita orang manusia di muka ini, karena ketemuan ada orang pencuri, pembunuh, ada orang ketemu ini mati. Makanya Yesus mengatakan menggenapi itu, atau Yesus menyuruh kita mengerjakan apa yang sudah ada, tetapi dengan hukum kasih. Biarlah nanti kegenapan terakhir perbuatan-perbuatanmu yang dosa-dosa yang kau pekerjakan itu, itulah yang nanti akan digenapi di hari yang akan datang. Jadi seperti itu Bang. Jadi dan terakhir Abang bilang menyangka bahwa tidak ada benang merahnya loh. Jelas pergi itu, kata pergi semua itu punya hak. Saya punya hak. Siapa punya? Bapak, Abang juga punya hak menyampaikan firman Tuhan. Itulah yang di kekristenan kita. Jadi kalau harus memvalidasi siapa yang harus boleh, berarti kita harus pakai kartu. Seperti sekarang orang harus jadi Habib, harus ada sertifikat. Harus seperti itu Kak? Tidak seperti itu. Karena kalau seperti itu maka tidak akan terjadi kegenapan. Tidak akan terjadi pembawa firman Tuhan. Bahkan untuk menerjemahkan aja, jujur menerjemahkan Alkitab ini saja, Tindale itu harus mati, dibakar. Atas dasar apa? Atas yang menerjemahkan dari Yunani ke bahasa sekarang, bahasa hari-hari. Itu harus dibunuh. Orangnya harus berkorban, harus mati dulu. Itulah kegenapan yang Tuhan sampaikan agar supaya mempermudah semua orang. Mata semua kan sudah baca. Abang bisa baca dengan mudah. Coba saya baca. Coba saya baca Al-Quran. Saya tidak paham Bang. Karena apa? Karena mempersulit. Saya harus belajar bahasa Arab dulu. Harus bisa saya tahu. Makanya itu mempermudah. Kalau ini dilarang mempermudah saya baca Alkitab, maka Alkitab ini sia-sia diciptakan, atau sia-sialah firman itu ditulis. Seperti itu. Untuk saya kenal Yesus saya, Tuhan saya siapa sih? Lewat firman yang saya baca. Orang-orang hutan, orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Contohnya sekarang ada di pedalaman-pedalaman. Mereka di dalam sana sekarang ini, contoh kita dapati, mereka tidak tahu kebenaran. Pohon jadi Tuhan. Maka lewat bahasa dialah kami memperkenalkan Tuhannya. Tuhan kami maksudnya, Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat tulisan yang mudah, dipermudah. Jadi setiap orang dipermudah Bang. Itu. Jadi kalau bilang tidak ada benang merahnya, ya berarti nggak usah pergi jadikan bangsa murid Tuhan. Cuma pergi jadikan bangsa Israel saja. Begitu. Makanya ada kata Tuhan kan, Yesus bilang, ada domba di sini dan ada juga domba dari luar. Itulah yang kita sebut. Oke, kita mencaplokkan diri sebagai kita juga domba yang di luar, itulah tadi. Ya seperti itu Bang. Jadi kalau Abang bilang tadi tidak ada benang merahnya, maaf, saya rasa masih ada. Dan terakhir bagi saya menyangka yang Abang bilang tadi dari akun tertulis, kalau memang itu harus dipakai semua tulisan-tulisan sampai detik hari ini Bang, saya jujur, saya dekat dengan teman-teman Ustadz. Sampai detik hari ini masih terjadi perdebatan antara kepercayaan tulisan. Ada yang bilang ini begini, ada yang bilang ini begitu, ada yang bilang begini. Kenapa? Karena memang seperti Abang bilang tadi harus divalidasi dulu toh. Siapa yang kita validasi sini? Apa kita harus pakai penulis siapa? Contohnya itu, kita harus pakai terjemahan ini siapa? Akhirnya kan jadi pusing. Coba kalau sudah satu, tertulis saja semua bisa baca. Dan jelas, tidak melenceng daripada Al-Quran dan tidak melenceng daripada Alkitab. Saya rasa tidak akan jadi masalah.
bagi saya. Karena kita harus percaya Imam Bukhari lah, bahkan ada Imam Bukhari juga yang tidak penulis dari Bukhari juga yang tidak benar, banyak yang tidak diakui atau dinyatakan doif juga. Karena apa? Karena bagi mereka tidak sesuai dengan tulisan. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan kami kan. Jadi itu dari pertanyaan saya dari Kristen. Itu juga dari pertanyaan dari Abang tadi saya jawab tadi. Terima kasih, Bang. Oke, baik. Matius, sebuah buku yang ditulis antara tahun 62 sampai tahun 80-an. Penulisnya bukan murid Yesus. Boleh Anda baca di Matius 9 nomor 9. Bahwa itu bukan saksi. Dia hanya orang yang menulis berdasarkan kesaksian-kesaksian yang ada. Kemudian, tadi Anda membawa Matius 28. Saya kalau jadi Kristen, banyak belajar Bible, malu saya bawa Matius 28 ini sebagai benang merah. Karena ini bukan Yesus. Yang berkata kepada aku telah diberi kuasa langit dan bumi, itu iblis. Bukan Yesus. Tidak ada Yesus pernah sebelum dia kemudian direncanakan untuk disalibkan, pernah mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Yang berkata telah diberi kuasa itu iblis. Bahkan Yesus jadi korban, jadi sasaran empuk iblis. Di dalam Lukas 4 nomor 6, Yesus sini sembah aku, sebab kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku inginkan. Jadi sembah aku Yesus. Yesus ogah. Jadi yang pernah mengaku kepada aku telah diberi kuasa dan minta agar supaya seluruh bumi menyembahnya, itu hanya setan. Mari saya buktikan kepada saudara. Matius 28 yang Anda baca ini, Anda lihat di dalam Matius 28 nomor 1 sampai 1 bab. Anda baca Matius 28 sampai data nomor 20. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Ini Matius tahu dari mana? Matius tahu dari mana ini? Di situ ada malaikat, kemudian batu itu digulingkan. Ini dari mana Matius tahu ini? Informasinya dari mana? Ada nggak yang bisa menjelaskan dari mana Matius tahu? Sedangkan buku Matiusnya ini dituliskan tahun 80-an. Ada yang mengatakan 62 memang. Tapi kalau ini kejadiannya, syukranel. Kejadiannya pada saat Yesus dikubur, berarti 3 tahun lewat 3 hari kan? Pada hari ketiga bangkit, di situ ada Matius. Tapi di situ Matius tidak menulis. Nanti 30 tahun lebih, nanti hampir 50 tahun baru dia tulis kitabnya. Berarti apakah Matius menghafalkan? Dari sejak kejadian keluar dari kubur hari ketiga, nanti di tahun 80-an atau setidaknya yang minimnya 62, tahun ke-62 baru dia tuliskan. Berarti Matius ini penghafal gitu. Oh ya? Serius itu? Matius penghafal Bible? No, itu tidak ada itu berita. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ini siapa ini? Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata, dari mana Matius tahu itu adalah malaikat? Kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat itu ia berbaring. Dan segera pergi dan katakan kepada murid-murid bahwa ia bangkit di antara orang mati, mendahului kamu ke Galilea. Kata malaikat. Lah, dari mana Matius tahu kalau itu malaikat? Lalu kemudian katanya, ketika bertemu dengan Yesus, maka Yesus menjawab apa? Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ini siapa yang bilang ini Yesus? Matius. Matius ini siapa? Siapa Matius ini? Kok bisa dikatakan itu adalah Yesus? Bagaimana kalau itu adalah setan? Sedangkan ketika Anda berkata, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan. Ini kan kejadian setelah penyaliban. Sedangkan sebelum penyaliban, Yesusnya mengatakan apa? Segala firman telah aku sampaikan. Saya ulang. Sebelum penyaliban, Yesus berkata, segala firman telah aku sampaikan. Berarti tak ada lagi ucapan Yesus.
Berarti ini semua ini, setelah penyaliban ini bukan Yesus lagi. Karena segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus berkata. Tapi setelah kejadian penyaliban, itu bukan Yesus. Mudah-mudahan Anda paham. Ketika kemudian dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Ini siapa? Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan Yesus sebelum mengatakan segala firman kepada muridnya, Yesus tidak pernah mengatakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Saudara, iblis berkata dalam Lukas 4 ketika mencobai Yesus, apa kata iblis? Dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kalau iblis berkuasa memberikan kepada mayat yang ada di dalam kubur sebagai ganti Yesus alaihissalam, maka mayat yang keluar dari kubur itu yang telah menerima kuasa dari iblis pun sanggup mengatakan, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ingat nasihat Yesus di dalam Matius 24 menurut catatan wartawan Matius. Apa kata Yesus? Kepada pihak kedua, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai